bisa tidur. Mata boleh merem, tapi kepala terus muter mikirin kejadian di jembatan. Bayangan perempuan tanpa kepala itu terus muncul di pikiranku. Setiap kali aku coba ngelupain, bayangan itu makin jelas. Bahkan waktu aku mandi pagi, aku sempat ngerasa kayak ada yang ngintip dari balik cermin kamar mandi. Bayangannya cuma samar, tapi cukup buat aku berhenti gosok gigi setengah jalan. Hari itu, aku tetap berangkat kerja ke bengkel sepatu. Tapi sepanjang jalan, rasanya kayak diawasin. Langit masih mendung, dan setiap kali aku lewat dekat sungai, aku langsung jalan cepat. Suara airnya yang biasanya tenang, sekarang kedengarannya beda, lebih berat. Kayak ada sesuatu yang ngintip dari bawah permukaan. Pas sampai bengkel, suasananya ramai seperti biasa. Tukang-tukang pada bercanda. Suara mesin jahit berdengung, dan bau lem sepatu nyampur sama aroma kopi. Tapi aku masih bengong. Bosku, Pak Danu, sempat nyolek pundaku dan nanya, "Kamu kenapa?" "Rian," mukanya pucat banget. Aku jawab sekenanya, "Enggak apa-apa, Pak. Mungkin kurang tidur." Padahal dalam hati, aku cuma pengen cerita, tapi takut dibilang halu. Siapa juga yang mau percaya aku lihat perempuan tanpa kepala jalan di atas air. Waktu makan siang, aku duduk di warung kecil depan bengkel. Ada Meng Omat, penjaga warung yang udah tua, tapi masih gesit. Aku sering beli kopi sama pisang goreng di situ. Hari itu, pas aku lagi ngopi, Meng Omat ngelirik aku dari balik etalase sambil ngomong pelan, "Kamu lewat jembatan semalam?" "Iya." Aku berhenti ngaduk kopi, langsung nengok. "Iya." "Meng, emang kenapa?" Dia diam sebentar, matanya menatap tajam ke arahku, lalu pelan-pelan bilang, "Udah lama enggak ada yang lihat dia lagi. Biasanya cuma nongol kalau ada yang ngelanggar pantangan." Aku merinding. "Pantangan apa?" Meng Omat langsung narik kursi, duduk di depanku. Wajahnya serius banget. Dia cerita pelan, seolah takut ada yang dengar. Jembatan itu dulu dibangun di atas kuburan lama. Katanya dulu ada perempuan muda, penjual sepatu dari pasar, dibunuh sama orang yang gak dikenal. Kepala sama badannya dipisah. Badannya dibuang di jembatan itu, kepalanya ke sungai. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon dia suka muncul, nyari kepalanya. Dan katanya, dia enggak suka sama orang yang bawa sepatu malam-malam lewat situ. Aku langsung tertegun. Malam itu, aku bawa karung sepatu dari bengkel. Darahku langsung dingin. "Meng, semalam itu, aku bawa sepatu." Meng Omat tim. Dia cuma ngelihat aku lama, lalu ngomong pelan banget, "Berarti dia ngikutin kamu." Aku langsung nyengir kaku. "Ah, Meng, jangan nakut-nakutin." Tapi dalam hati, aku udah ngerasa aneh sejak tadi pagi. Setiap kali aku jalan, rasanya kayak ada bayangan yang ngikut di belakang. Kadang di ujung mataku, aku lihat rambut panjang bergerak pelan. Tapi pas aku nengok, kosong. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langit udah abu-abu, tanda mau hujan. Aku janji ke diri sendiri buat nggak lewat jembatan itu lagi. Tapi pas sampai di jalan utama, aku lihat jalur alternatif udah ditutup karena ada galian. Satu-satunya jalan pulangnya cuma lewat jembatan itu lagi. Aku sempat berhenti di ujung gang, ngelihat ke arah jembatan yang udah mulai diselimuti kabut sore. Suara air sungai di bawah kayak manggil-manggil. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang nyeret aku buat jalan terus. Sampai di tengah jembatan, angin bertiup pelan. Aku negesin langkah, berusaha cepat-cepat lewat. Tapi di tengah perjalanan, aku ngedengar suara langkah kecil dari belakang. Klotok, klotok, klotok. Suara yang sama seperti malam itu. Aku nggak berani nengok. Aku cuma jalan lebih cepat. Tapi langkah itu juga ikut tambah cepat. Sekarang udah jelas banget ada yang ngikutin. Suaranya makin dekat. Klotok, klotok, klotok. Aku berhenti mendadak. Suara itu juga berhenti. Sunyi lagi. Cuma ada suara air.
Pelan-pelan aku nengok ke belakang. Kosong, enggak ada siapa-siapa. Aku tarik napas panjang. Nyoba tenang. Tapi pas aku nengok ke depan ada perempuan berdiri di ujung jembatan. Bajunya basah, putih kusam, rambutnya panjang banget, nempel di tubuhnya. Dia berdiri tegak, tapi kepalanya nunduk sampai dada. Aku nggak bisa lihat wajahnya, cuma leher yang kelihatan hitam kebiruan. Aku melangkah mundur, tapi kakiku kayak berat banget. Lalu, dari arah sungai, ada suara kayak seseorang lagi nangis pelan. Suaranya dalam, serak, kayak keluar dari air. Aku ngelihat ke bawah, dan air sungai yang biasanya bening sekarang jadi keruh kehitaman. Tiba-tiba dari dalam air muncul gelembung-gelembung kecil. Pluk, pluk, pluk. Airnya beriak pelan, dan di tengah riak itu muncul sesuatu benda bulat yang pelan-pelan ngapung ke permukaan. Aku ngucek mata, takut salah lihat. Tapi benda itu makin jelas. Itu kepala perempuan. Rambutnya panjang. Matanya kebuka lebar. Mulutnya nganga. Aku mundur satu langkah dan tanpa sadar teriak pelan. Astagfirullah. Perempuan di ujung jembatan itu mulai bergerak. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan setiap kali dia maju satu langkah, air sungai makin beriak kencang. Aku pengen lari. Tapi entah kenapa tubuhku kaku. Enggak bisa gerak. Satu-satunya hal yang bisa kulakuin cuma berdiri, gemetaran, sambil lihat sosok itu makin dekat. Sampai akhirnya, dia berhenti cuma beberapa meter di depanku. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tapi dari balik rambut itu, aku ngelihat sesuatu yang bikin darahku beku. Di bagian lehernya, ada lubang besar yang ngeluarin kabut tipis. Dan dari lubang itu keluar bisikan pelan. Suara perempuan, tapi serak dan berat. Balikin sepatuku. Aku refleks nengok ke bawah. Dan baru sadar, karung sepatu yang semalam aku bawa ternyata masih aku pegang. Aku nggak tahu gimana bisa. Padahal karung itu harusnya udah aku tinggal di bengkel. Tapi malam itu, karung itu berat banget. Kayak ada sesuatu di dalamnya. Tanganku gemetar. Aku taruh karung itu di papan jembatan. Sosok perempuan itu berhenti bergerak. Lalu, pelan-pelan dia ngelangkah mundur, balik badan, dan berjalan lagi di atas air. Tanpa kepala, aku langsung lari sekuat tenaga. Nggak peduli karung itu jatuh atau enggak. Sampai di ujung jembatan, aku hampir jatuh saking paniknya. Nafasku ngos-ngosan, mataku perih karena keringat dan debu. Tapi waktu aku nengok ke belakang sekali lagi, jembatan itu udah kosong. Cuma suara air yang pelan, dan karung sepatu yang masih di tengah jembatan basah kuyup.